Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam Nusantara. Bersama saya channel Info Indonesia 20. Ini saya berada di Masjid Jami Raudatul Jannah, Dusun Harapan Maju, Desa Limba Upo, Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Teman-teman YouTube, hari ini inilah masjidnya. Kita lihat masjid ini. Di sini akan ada terjadi pelepasan jamaah umroh 2024 Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah jamaah daripada umroh yang kali ini akan mereka berangkat. Ustadz yang ditunggu sudah ada, dan mungkin kita akan menunggu baca doa beliau untuk sebentar nanti ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang semangat para pengantar mungkin karena sudah mengantuk capek. Ulang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin dan hadirat, pengantar jamaah umrah yang semoga dirahmati, dimuliakan, dan dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus kepada calon jamaah umrah atau jamaah umrah asal urut yang kita berharap perjalanan suci ini, ibadah yang kita lakukan ini diberkahi, diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi ibadah umrah yang mabrur dan mabrurah. Para hadirin sekalian, ibadah suci baik haji atau ibadah umrah, salah satu cirinya kalau mabrur dan mabrurah, setelah mereka pulang dari menunaikan ibadah haji, pulang menunaikan ibadah umrah, ibadahnya makin meningkat kepada Allah, makin rajin mengerjakan ibadah sholat. Kalau ibu-ibu, kalau sebelum berhaji, sebelum berumrah tidak menggunakan jilbab, insya Allah setelah pulang dari umrah haji akan diberikan hidayah oleh Allah untuk berjilbab. Karena selama menunaikan ibadah haji dan umrah, mereka terus berkerudung. Para jamaah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, kami mohon maaf karena terlambat. Tadi perwakilan jamaah dari Kecamatan Seruduk memanggil kami untuk menyampaikan doa seperti ini, kemudian berdoa bersama sebelum berangkat. Insyaallah mungkin dalam waktu dekat ini mereka akan tiba di tempat ini dengan menggunakan bus Sinar Wahyu Trans. Mobilnya warna merah putih menandakan Indonesia merdeka. Para hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebelum kami berdoa bersama, kami sampaikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang diberikan oleh Allah kecukupan rezeki, dititipkan oleh Allah rezeki yang berlebih, gunakan rezeki itu untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Jangan pernah kita berpikir kurangi waktu kalau umrah. Tidak kurang. Rezekiku berkurang kalau saya haji, tidak. Bahkan
kalau kita menunaikan ibadah haji dan umrah, rezeki itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi pernah bersabda, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Dari umrah yang pertama kepada umrah yang kedua, kata Nabi, di antara keduanya ada penghapus dosa, ada penggugur dosa. Kalau kita punya dosa banyak kepada Allah, silakan berumrah atau berhaji. Dosa kita dijamin oleh Rasulullah, diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan oleh Allah. Kemudian yang kedua, ibadah umrah itu bukan sekedar berziarah. Kenapa? Banyak orang yang mampu harta, banyak materinya, banyak simpanannya di bank, tetapi tidak berhaji dan umrah. Karena umrah dan haji adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui hati nurani kita. Umrah itu di samping bertamasya, rekreasi, menuju tempat yang terindah di alam dunia, Baitullah, Masjid Haram dan Madinah, juga adalah ibadah, kewajiban buat mereka yang mampu. Ini berdasarkan firman Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Hai orang-orang kaya, kata Allah, laksanakan ibadah haji, laksanakan umrah karena Allah, bukan karena embel-embel lain, tapi betul-betul niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang berkata belum cukup uang Ustaz, insya Allah menabung sedikit demi sedikit akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu yang selama ini mungkin makeupnya jutaan, kurang-kurang sisihkan kita buat ibadah haji atau umrah. Para jamaah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada jamaah dan semua tamu undangan, nanti sebelum kita berangkat kita ucapkan doa. Ini bisa dibaca untuk yang mau umrah, juga ibu yang mau bekerja, bapak-bapak yang mau pergi berkebun, bisa dibaca doa ini. Doa ini saya yakin hampir semua kita hafal, tapi tidak dikerjakan. Mungkin karena kita tidak tahu apa khasiatnya doa itu, mungkin kita tidak tahu apa pahala membaca doa itu. Doa itu kalau kita keluar rumah, mau berangkat umrah, haji, mau ke kantor, mau ke kebun, baca doa ini. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya rasa ibu-ibu banyak yang hafal. Kata Nabi, orang yang membaca doa ini ketika akan keluar rumah, mau ke kantor, mau ke sekolah, mau ke kebun, apatah lagi mau pergi berhaji dan berumrah, ada 3 jaminan Allah, ada 3 janji Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah berjanji melalui Nabi, orang yang membaca doa ini, kalau dia keluar rumah mencari rezeki, rezekinya akan dicukupkan oleh Allah. Ini satu. Kalau orang yang di kantor, rezekinya akan dicukupkan oleh Allah. Mau berkebun, insya Allah akan dicukupkan oleh Allah dengan membaca doa ini. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang kedua, kalau doa ini dibaca kalau kita keluar rumah, kata Nabi, Allah kirim malaikat untuk menjaga kita. Ada malaikat yang mendampingi kita, ada malaikat yang memberikan payunan kepada kita, melindungi kita sehingga kita selamat pergi, selamat pulang kembali bertemu dengan keluarga. Ketiga, kalau baca doa ini
mengirim malaikat melindungi kita dari gangguan jin, setan, bisikannya setan. Allah menjaga kita dan mengirim malaikat menjaga kita. Itu keutamaan baca doa ini para jamaah sekalian. Baik yang mau berhaji, berumrah, mau keluar dari rumah, insyaallah bacalah doa ini, kita akan diberikan oleh Allah meski kita dicukupkan. Para hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita menundukkan mata kepala, mata hati, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang menjalankan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi safarina wa sihhatan fi jasadina wa tub 'alaina wa taqabbal a'malana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Tuhan, anugerahkan kepada kami semua yang akan berumrah melakukan ibadah suci Baitullah sana, selamatkan fi safarina, lindungi kami agar kami semua selamat dalam perjalanan ibadah umrah kami, selamat pergi, selamat pulang kembali bertemu dengan keluarga. Ya Allah ya Tuhan, begitu juga dengan keluarga yang menunggu di rumah, berikan mereka kekuatan, kesehatan, berikan petunjuk untuk rajin beribadah kepada, rajin mendirikan ibadah sholat, karena ibadah sholat adalah ibadah yang sangat penting dan urgent dalam kehidupan kita. Ya Allah Tuhan, terimalah amal ibadah keluarga kami, saudara kami, sahabat-sahabat kami dan teman-teman kami yang melakukan ibadah umrah hari ini. Sehatkan mereka, berikan mereka kekuatan serta petunjuk untuk menjalankan ibadah sama-sama, membuat mereka sehingga menjadi umrah yang mabrur dan umrah yang mabrur. Ya Allah, melalui kesempatan ini kami berdoa, berikan kecukupan rezeki kepada hamba-hamba-Mu yang ingin berumrah atau berhaji, agar suatu saat terbentang jalan yang lebar, terbuka pintu yang selebar-lebarnya untuk mereka, karena rezeki, karena rahmat-Mu, karena berkah, mereka juga bisa menjalankan ibadah umrah dan haji. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, bukan dosa-dosa kami dan sengaja atau tidak, agar kami bisa beribadah dengan tenang, kami bisa beribadah dengan penuh khusyuk kepada, serta mengunjungi makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk bersiaran roda yang mana Nabi berkata, Raudatul min riyadil jannah. Di Madinah sana ada sebuah tempat, kata Nabi, Raudatul min riyadil jannah, yaitu seperti taman-taman surgaku, yaitu mihrab atau pekuburan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan, bimbing kami untuk beribadah yang khusyuk di Baitullah sana. Begitu pula setelah kembali kami akan rajin beribadah, sholat, bersedekah, berinfak. Ya Allah, hilangkan kekiran dari hidup kami, hilangkan rasa kikir dari hati kami, hilangkan rasa tamak dari pikiran kami, dan anugerahkan kami rahmat dan kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah kecamatan Karosa yang naik umrah hari ini? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, boleh nih. Untuk Kecamatan Karosa jumlah 13 jamaah. 13 ya? Tambah Kecamatan Saruduk 12 orang, berarti 25 orang jamaah, tambah pendamping 2 orang. Berarti semuanya 27 orang. 27 orang. Itu jamaah haji berapa hari kira-kira itu? Insyaallah 15 hari perjalanan. Artinya 15 itu sudah kembali ya. Mungkin ada harapan yang kita berikan ke masyarakat supaya semangat mereka juga. Kami berharap untuk pemberangkatan selanjutnya insyaallah makin bertambah jamaahnya, dan insyaallah ini adalah sebuah perjalanan yang suci. Semoga ibadah ini menjadi ibadah yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi pengantar kita untuk masuk surga. Ini jamaah ini kira-kira sukarela atau gimana ceritanya ini, Pak? Mereka dengan niat tulus mendaftar lillahi ta'ala untuk menunaikan ibadah umrah. Berarti ada asal dari hartanya sendiri Ya. dan lain sebagainya. Ya. Ya. Tapi kalau bisa diketahui, Pak, satu orang kira-kira jamaah berapa baru bisa? Ini yang kami pakai ini 3,5 jamaah sudah tidak ada yang tahu. Mereka tinggal berangkat, paspor ditanggung, perjalanan dari Karosa ke Makassar juga ditanggung, pulang pergi. Siap. Terima kasih, Pak.